Baiklah, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu matriks. Kami dari kelompok 2 beranggotakan, saya Satya Simamora, lalu rekan saya Muhammad Ridwan, dan yang terakhir, Marsha Adinda. Topik dari presentasi kami kali ini adalah matriks dan operasi matriks yang akan dijelaskan oleh saya, inverse, determinan dan sifat-sifat determinan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ridwan, dan yang terakhir ekspansi kofaktor dan aturan Cramer yang akan dijelaskan oleh rekan saya Marsha Adinda. Yang pertama, definisi. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom, sehingga membentuk suatu bangun persegi. Salah satu kegunaan matriks adalah sebagai alat bantu dalam proses menentukan jawaban sistem persamaan linear. Jenis-jenis matriks pun ada banyak pula, di antaranya matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, dan lain-lain. Dan berikut adalah contoh bagaimana penulisan sebuah matriks. Kedua, jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Contohnya adalah matriks A berikut ini. Kedua, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Contohnya adalah matriks A berikut ini. 3. Matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Matriks persegi panjang memiliki ordo M dikali N. Contohnya adalah matriks A berikut ini, dengan ordo 2 dikali 3, dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 3. 4. Matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolomnya, sehingga ordo dari matriks ini adalah N dikali N. Contohnya adalah matriks A berikut ini, yang memiliki ordo 2 dikali 2. 5. Matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang memiliki elemen bernilai 0 dengan pola segitiga di salah satu bagian kiri atau bagian kanan, namun tidak dengan sisi diagonalnya. Contohnya adalah matriks A berikut ini, dengan elemen 7, 0, 0, 4, 8, 0, 1, 3, 9. Atau matriks A berikut ini dengan elemen 3, 5, 7, 0, 1, 2, 0, 0, 5. 6. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0, kecuali elemen pada sisi diagonalnya. Contohnya adalah matriks A berikut ini. 7. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen diagonalnya bernilai 1. Contohnya adalah matriks A berikut ini. Dan yang terakhir adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya adalah matriks A berikut ini. Yang ketiga, operasi matriks. Yang pertama, penjumlahan. Matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi penjumlahan adalah matriks baru dengan ordo yang sama dengan matriks sebelumnya. Dan elemen-elemen pada matriks tersebut terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen yang dijumlahkan. Secara sistematis,
Operasi penjumlahan matriks dapat diasumsikan sebagai berikut. Matriks A, B, C, D ditambahkan dengan matriks P, Q, R, S akan menghasilkan matriks dengan elemen A ditambah P, B ditambah Q, C ditambah R, dan D ditambah S. Operasi kedua adalah pengurangan. Pengurangan matriks memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan. Matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi pengurangan adalah matriks baru dengan ordo yang sama dengan matriks sebelumnya. Dan elemen-elemen pada matriks tersebut terdiri dari hasil pengurangan elemen-elemen yang dikurangkan. Secara sistematis, operasi pengurangan matriks dapat diasumsikan sebagai berikut. Matriks A, B, C, D dikurangkan dengan matriks P, Q, R, S akan menghasilkan matriks dengan elemen A dikurang P, B dikurang Q, C dikurang R, dan D dikurang S. 3. Perkalian. Yang pertama, perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks dengan skalar tersebut dan menghasilkan matriks dengan ordo seperti matriks yang dikalikan. Secara matematis, operasi perkalian matriks dengan skalar dapat diasumsikan sebagai berikut. Contohnya matriks A, B, C, D dikalikan dengan K, maka akan menghasilkan matriks dengan elemen KA, KB, KC, dan KD. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, perkalian matriks dengan matriks yang kita asumsikan sebagai matriks A dan matriks B memiliki syarat, yaitu kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Sedangkan ordo dari hasil perkalian matriks tersebut adalah banyaknya baris matriks A dikali dengan banyaknya kolom matriks B. Secara matematis, bentuk ordo pada perkalian matriks dengan matriks adalah matriks dengan elemen A, B, C, D dikalikan dengan matriks berelemen P, Q, R, S akan menghasilkan matriks dengan elemen AP ditambah BR, AQ ditambah BS, CP ditambah DR, dan CQ ditambah DS. Topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Ridwan. Determinan. Definisi determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Dalam bidang aljabar linear, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan matriks A ditulis dengan tanda sebagai berikut. Bisa seperti ini, atau ini. Determinan dapat dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Saat kamu belajar tentang matriks, salah satu besaran yang akan kamu pelajari adalah determinan. Jadi sekali lagi, determinan matriks adalah nilai yang bisa dihitung dari unsur-unsur matriks. Nah, bagaimana cara mencari determinan? Determinan ini merupakan besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki besar atau nilai. Unsur matriks yang dimaksud adalah unsur matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, bisa 2x2 ataupun 3x3. Rumus determinan 2x2. Misalkan kita punya matriks A yang elemennya A, B, C, D yang ditulis seperti gambar di bawah ini ya. Ini. Maka determinan A akan kita tuliskan determinan A sama dengan A. Nilai mutlak A. Nih, kita harus pahami dulu nih. Rumus determinannya itu adalah A sama dengan AD dikurang BC. Untuk mencari determinannya itu, perhatikan gambar yang kiri nih. Kita hanya perlu untuk mengkali-kali silang saja yang ada di dalam matriks ini. Pertama, kita kalikan silang A dengan D. A kali D sama dengan AD. Kemudian kita kalikan juga B dengan C. B kali C sama dengan BC. Jadi sekali lagi, A sama dengan AD dikurang BC. Nah, itu adalah hasil determinannya.
Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang cara mencari determinan 3 kali 3. Cara menentukan determinan 3 kali 3 itu ada dua cara, yaitu cara Sarus dan cara minor kofaktor. Tapi kita akan membahas dengan menggunakan metode Sarus, karena metode Sarus adalah metode yang paling mudah. Kita lihat dulu ya, misal kita punya matriks A berikut ini. A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk mencari determinan, pertama-tama kita susun ulang baris ini, baris ADG dan BF. Ini dua ya, dua baris kita susun ulang, terus tidak tambah ke sini. Kalau biar jelasnya kita lihat ke gambar ini ya. AB nih, seperti inilah. Kemudian kita buat garis diagonal ke kanan. Kita supaya bisa memudahkan membedakannya, kita gunakan warna merah dengan operasional penjumlahan. Nah ini ya, ada ini penjumlahan coba ya, kita garis di garis-garis ini. Ada AEI, ada BFG dan CDH. Kemudian diagonal ke kiri ya, ke arah sini nih. Warna hijau ya. Ini tuh ini ya, circle ini, anjay circle. Ini apa namanya? Circle pengurangan, operasional pengurangan. Dari ada BDI, ada AFH dan CEG. Nah, lalu kita kalikan mengikuti garis sehingga akan kita dapatkan rumus menentukan determinan matriks 3 kali 3. Nah, A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Nah, jadi seperti ini. Determinan A sama dengan A kali E kali I tambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Dikurang, nah kita masukin yang ini nih. Nah ini dulu ya. C dikali E kali G. Nah ini kan dikurang, karena ini bagian di pengurangan, kita kurang ya. Lalu A kali F kali H. Nah ini ya, dikurang lagi. B kali D kali I. Nah inilah rumusnya cara mencari determinan 3 kali 3 dalam metode Sarus. Nah, ada contoh soal ya, soal determinan. Ini pertama kita 2 kali 2 dulu, determinan 2 kali 2 ya, ordo 2 kali 2. Ada matriks 1 2 3 4. Nah, langsung kita selesaikan saja ya. Pakai rumus tadi ya, kita tinggal silang-silang saja, ini mudah. A sama dengan 1 2 3 4 sama dengan 1 dikali 4. Nah, kita masukkan 1 4 dikurang 2 dikali 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan determinan A sama dengan 4 dikurang 6. Karena 1 kali 4 kan harusnya 4. 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Ini dikurang. Lalu inilah hasilnya. Determinan A sama dengan min 2. 4 dikurang 6 adalah hasilnya min 2. Itu adalah hasilnya. Selanjutnya ada soal determinan untuk berordo 3 kali 3. Tentukan determinan matriks berikut. A sama dengan 2 1 3 1 4 2 3 1 2. Nah, selesaikan soal yang di atas tadi, kita menggunakan metode Sarus. Saya sudah menjelaskan kan tadi metode Sarus itu seperti apa ya, seperti ini rumusnya. Tadi saya sudah jelaskan juga. Nah, ditambah baris ini ditambah, udah itu. Langsung saja kita masuk ke soalnya ya, kita praktekkan ke soalnya. Determinan A sama dengan 213 142 312. Nah, baris 213 141 ini, baris yang ini, baris 1 dan 2 kita copy ke sini. Jadi di belakang ada lagi, itu copy. Lalu kita kalikan. Nah, kita buat seperti ini ya, kita buat seperti ini. 2 kali 4 kali 2, nah kita pindahkan ke sini. Ditambah, karena ini operasi penjumlahannya jelas ditambah. 1 kali 2 kali 3, nah, ditambah 3 kali 1 kali 1.
lalu dikurang 3 kali 4 kali 3, pindahkan 2 kali 2 kali 1, 1 kali 1 kali 2. Nah, dah. 2 kali 4 kali 2 hasilnya 16. 1 kali 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 1 kali 1 hasilnya 3. Dikurang 3 kali 4 kali 3 hasilnya 36. 2 kali 2 kali 1 hasilnya 4. 1 kali 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, 16 ditambah 6 ditambah 3 hasilnya 25. Lalu dikurang 36 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 42. Nah, akhirnya 25 dikurang 42 hasilnya min 17. Nah, ini hasilnya. Ada beberapa sifat-sifat determinan matriks, yaitu diantaranya 1. Apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Perhatikan contoh berikut. Misalkan kita memiliki matriks A, yaitu sama dengan 0, 0, 2, 3, maka determinan A sama dengan 0. Lalu ada B sama dengan 2, 3, 1, 0, 0, 0, 5, 4, 1, maka B sama dengan 0. 2. Apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Perhatikan contoh berikut. Misalkan kita memiliki matriks B sama dengan 432, 578, 432 sama dengan maka determinan B sama dengan 0. Sebab elemen baris ke-1 dan ke-3 adalah sama. Nah, 432 sama dengan 432. 432 sama. Ketiga, apabila elemen-elemen salah satu dari baris atau kolom adalah merupakan kelipatan dari elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Perhatikan contoh di bawah berikut. Misalkan kita memiliki matriks A sama dengan 1, 2, 3, 5, 70, 2, 4, 6, maka determinan A sama dengan 0. Sebab elemen-elemen di baris ketiga sama dengan kelipatan elemen-elemen baris ke-1. Lalu keempat ada determinan AB, yaitu determinan A kali determinan B. Determinan AT sama dengan determinan A. Untuk AT ialah transpos dari matriks A. Ada determinan A-1 sama dengan. Untuk A-1 ialah inverse dari matriks A. Ada K determinan A sama dengan Kn determinan A. Untuk A ordo N kali N dan K adalah suatu konstanta. Ada inverse. Definisi inverse dalam pelajaran matematika untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV dapat menggunakan metode determinan dan inverse matriks. Ini saya maaf ya, typo, ini harusnya determinan. Nah, sebelum mencari inverse, suatu matriks harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Determinan merupakan nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Inverse sendiri dapat diartikan sebagai lawan dari suatu kebalikan. Jika suatu matriks memiliki inverse, dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Sebaliknya, jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Inverse matriks adalah sebuah kebalikan inverse dari kedua matriks. Apabila matriks tersebut dikalikan, akan menghasilkan matriks persegi AB sama dengan BA sama dengan nilai mutlak. Simbol dari inverse matriks adalah pangkat -1 dan terletak di atas hurufnya. Sebagai contohnya, matriks B adalah inverse matriks A, sehingga ditulis B sama dengan A-1. A pangkat -1 ya. Maaf, salah. Dan matriks A adalah inverse dari matriks B, ditulis A sama dengan B pangkat -1. Ini pangkat ya seharusnya. Matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse atau berkebalikan. Inverse matriks terdiri dari dua jenis, yaitu matriks persegi 2x2 dan matriks persegi 3x3. Selanjutnya ada rumus.
Berikut rumus inverse matrix yang digunakan untuk matriks berordot 2x2 seperti dikutip dari channel YouTube iMath Tutorial. P matriks P sama dengan AB CD, maka P min 1 sama dengan 1/AD min BC dikalikan D min B min C dan A. Ini tuh sama ya, seperti ini harusnya. Bedanya itu jadi A dan D-nya itu ditukar. Jadi D-nya di atas, nih di atas. Dan untuk B dan C ditambahkan sebuah min ya. Jadi min B dan min C. Inverse matriks berordot 2 dapat diperoleh dengan cara tukar elemen-elemen pada diagonal utamanya. Berikan tanda negatif pada elemen-elemen lainnya. Bagilah setiap elemen matriks dengan determinannya. Selanjutnya kita mencari inverse matriks berordot 3x3. Mencari inverse matriks berordot 3x3 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adjoint dan transformasi baris elementer. Adjoint matriks merupakan transpose dari suatu matriks yang elemen-elemen yang merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Lalu rumus inverse matriks berordot 3x3 menjadi A-1 sama dengan ini, bukan A-1 ya, maksudnya inverse A sama dengan determinan A dikali adjoint A. Nah, langsung ada soal ya. Kita masuk ke soal mencari inverse ordot 2x2. Tentukan inverse matriks berikut. A sama dengan 4, ada matriks A sama dengan 4, 3, 9, 7. Penyelesaiannya ya, kita masukkan lagi rumus tadi ya. Tadi itu yang dijelaskan tadi. Nah, ini kita langsung P kita ganti jadi A ya. Nah, A, lalu A-nya kita ganti jadi 4, B-nya kita ganti jadi 3, untuk C kita ganti jadi 9, D kita ganti jadi 7. Nah, maka A-1 sama dengan, kita seleksi dulu ya, 4 kali 7 4 kali 7 kita taruh sini dikurang B C ya, berarti 3 dikali 9. Nah, ini di sini kita taruh. Jadi maka A-1 1/4 kali 7 dikurang 3 kali 9 sama dengan 7 min 3 min 9 4. Ini tuh dari ini ya, apa namanya, dari mengerjakan soal ya, soal ini, soal inverse ordot 2x2. Tentukan inverse matriks berikut. Kita ada matriks A sama dengan 4, 3, 9, 7. Penyelesaiannya kita masukkan rumus yang tadi ya, biar gak pusing. Rumus yang tadi itu yang saya bahas. Lalu P-nya kita ganti jadi A. Nah, A kecil kita ganti jadi 4. B kita ganti jadi 3. C kita jadi 9. D jadi 7. Kita kali silang dulu. 4 kali 7 kita taruh sini. 4 kali 7. 3 kali 9 kita taruh di sini. Maka A-1 sama dengan 1/4 kali 7 kurang 3 kali 9 sama dengan, untuk ini kan tadi A-nya kita tukar ya sama D dengan penambahan min pada B sama C. Jadi 4 yang tadinya di sini kita turunin ke sini. Jadi 7 penambahan min pada B sama C min 3 min 9 dan 4. Ini 4 yang tadinya di sini. Nah, 4 kali 7 sama dengan 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Dan 3 kali 9 hasilnya adalah 27. Nah, jika dikurangi ini hasilnya ada 1. Nah, ya. 1 dibagi 1 hasilnya kosong. Maka ini hasilnya. Inverse A hasilnya adalah ini. 7 min 3 min 9 dan 4. Selanjutnya ada soal inverse ordot 3x3. Tentukan inverse matriks berikut. A sama dengan 102, 221, 314. Dibagi A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A. Dikali adjoint A.
Dimana determinan A-nya ini sama dengan min 1 udah diketahui ya. Cara mengetahui mencari determinan itu udah dijelasin di slide determinan tadi. Ini penyelesaiannya. Seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soalnya, kita pertama-tama mencari kofaktornya dulu ya. Atau matriks 2x2-nya itu kofaktor. Sementara kita cari di angka 1. Seperti ini. Kita coret ini. Nah, 2114 adalah kofaktornya. Jadi kita masukkan ke sini. Selanjutnya, yang kedua kita mencari angka 0. Ini. Nah, 2134 itu kofaktornya. Kita masukkan ke sini 2134. Lalu kita ya, ke angka 2. Nah, 2231 itu kofaktor. Kita masukkan ke sini 2231. Selanjutnya ke kolom bawah ya. Kolom bawah kita biasa. Nah, 0214 itu kofaktornya, jadi masukkan ke sini. Lalu kita cari di angka 2 lagi. Ini 1, 2, 3, 4 itu kofaktornya. Masukkan ke sini. Selanjutnya cari di angka yang ini. Angka 1. Nah, 1031 itu kofaktor. 1031. Masukkan ke sini. Lalu kita ke kolom terakhir. Kita cari lagi. Ini. Nah, 0221 itu kofaktor, masukkan ke sini. Lalu kita cari di yang ke satunya nih, angka 1. Kita cari di angka 1. Seperti ini. Satu, dua, satu. Nah, kita masukin ya, 1, ini kofaktor. Lalu yang terakhir kita cari di angka 4. Seperti ini. 1022 itu adalah kofaktornya, jadi masukin ke sini. Nah, kita kasih tanda ya di sini. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Jangan sampai salah paham ya, ini cuma tanda ya, bukan harus dijumlahin, harus dikurangin, ini cuma tanda. Nah, kita gimana caranya kita ubah ini menjadi ini. Seperti ini caranya. 2 dikali 4 adalah 8. 1 dikali 1 adalah 1. 8 dikurangi 1 adalah 7. Taruh di sini 7. 2 dikali 4 adalah 8. 1 dikali 3 adalah 3. 8 dikurang 3 adalah 5. Dikarenakan di sini tandanya min, maka di sini tulis min. 2 dikali 1 adalah 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikali 3 adalah 6. 2 dikurang 6 adalah min 4. Selanjutnya 0 dikurang 4 adalah 0. Kurang lagi. 0 dikali 4 adalah 0. 2 dikali 1 adalah 2. 0 dikurang 2 adalah min 2. Dikarenakan di sini ada min lagi, maka menjadi plus di sini. 1 dikali 4 adalah 4. 2 dikali 3 adalah 6. 4 dikurang 6 adalah min 2 hasilnya. 1 dikali 1 adalah 1. 0 dikali 3 adalah 0. Maka jawabannya di sini min 1. 0 kali 1 0. 2 kali 2 4. 0 dikurang 4. 0 dikurang 4 adalah min 4. Maka isi di sini min 4. 1 dikali 1 adalah 1. 2 dikali 2 adalah 4. 1 dikurang 4 adalah min 3. Dikarenakan di sini ada min, maka min kali min adalah plus. Maka di sini plus. 1 dikali 2 adalah 2. 0 dikali 2 adalah 0. Maka di sini 2.
Nah, ini dia hasilnya. Nah, setelah itu kita mencari adjoint A. Gimana sih caranya? Yaitu dengan cara mentransposkan ini jadi seperti ini. Ini 7 min 5 min 4 yang tadinya sebuah kolom diubah menjadi baris. Jadi ke bawah. 7 min 5 min 4, 2 min 2 min 1. 2 min 2 min 1, jadi min 4, 3, 2, 1. Ini adalah adjointnya. Lalu kita masukkan ke rumus yang ini tadi. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A-nya kan min 1 ya. Di sini tulis min 1. Maka adjointnya tulis di sini. Maka inilah hasilnya. A min 1 sama dengan min 7, min 2, 4, 5, 2, min 3, 4, 1, min 2. Maka inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Dinda Sapitri akan melanjutkan presentasi tentang ekspansi kofaktor dan aturan Cramer. Pertama, pengertian metode ekspansi kofaktor adalah suatu metode untuk menghitung determinan dengan menggunakan kofaktor yang mengutamakan kemampuan berhitung secara manual dan secara teoritis. Pertama di sini, kita harus ingat dan memahami tentang aturan Sarus untuk matriks 3-3 dan metode kupu-kupu untuk matriks 2x2. Di sini contoh gambar metode Sarusnya. Dan ini metode kupu-kupu. Definisi kofaktor, jika A n kali n sama dengan AIJ, maka kofaktor dari AIJ dapat tambahkan CIJ. Dan CIJ sama dengan min 1 kuadrat I plus J MIJ. Dengan MIJ menyatakan minor dari AIJ dan MIJ adalah determinan dari submatriks A yang diperoleh dengan mencoret semua entry pada baris ke I dan semua entry pada kolom ke J. Contoh, tentukan minor dan kofaktor dari entry A12, A31, dan A23 pada matriks A berikut. Di sini matriks A-nya ada 2, min 1, 1, 1, 0, min 1, 2, min 2, 0. Penyelesaiannya, minor A12 diperoleh dengan cara mencoret semua entry pada baris ke-1, ini, dan semua entry pada kolam kedua, ini. Baris ke-1 A11, A12, A13, dan kolom kedua A12, A22, A32. Kemudian dihitung determinannya. Minor 12 sama dengan 1, min 1, 2, 0. Tadi yang dicontoh tadi soalnya. Sama dengan 1, 0, kurang min 1, 2, sama dengan 2. Dan kofaktor dari A12 adalah C12 sama dengan min 1 kuadrat 1 plus 2, M12 sama dengan min 1 kali 2 sama dengan min 2. Dengan cara yang sama, kita cari minor dan kofaktor dari A31 dan A23. Sama caranya kayak tadi ya, dicoret baris pertama dan dicoret kolom kedua. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, menghitung determinan dengan metode ekspansi kofaktor. Determinan dari matriks A n kali n sama dengan AIJ, IJ sama dengan 1, 2, 3, dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry dalam suatu baris atau dalam suatu kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Kemudian menjumlahkan semua hasil-hasil kali yang dihasilkan atau dapat ditulis seperti ini. Determinan A sama dengan I1C, I1 tambah A12, AI2, CI2, tambah titik-titik, tambah sampai AIN, CIN. Karena baris ke-1 menjadi acuan, maka disebut juga ekspansi kofaktor sepanjang baris ke rat. Karena baris ke I menjadi acuan, maka disebut juga ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Dan di sini kolom ke J.
Jadi yang menjadi acuan kolom kerja. Contoh kedua, didefinisikan matriks A sebagai berikut. 3, 0, min 2, 2, 5, 1, min 1, 3, 1. Dengan metode ekspansi kofaktor, tentukan determinan matriks A. Penyelesaiannya, tips. Pilih baris atau kolom yang mengandung banyak unsur atau entry 0 agar perhitungan menjadi lebih mudah. Kita pilih baris pertama, A12 sama dengan 0, sehingga kita dapat tuliskan determinan A sama dengan A11C11 ditambah A12C12 ditambah A13C13 sama dengan A11C11 ditambah A13C13. Kemudian kita cari nilai dari masing-masing kofaktor. Minor 11 sama dengan 5, 1, 3, 1 sama dengan 2. C11 sama dengan min 1 kuadrat 1 tambah 1 kali 2 sama dengan 2. Minor 13, 2, 5, min 1, 3 sama dengan 11. C13 sama dengan min 1, 1 tambah 3, 11 sama dengan 11. Sehingga jika kita substitusikan kepersamaan, akan diperoleh determinan A sama dengan A11, C11 ditambah A13, C13 sama dengan 3 dikali 2 ditambah min 2 dikali 11 sama dengan min 16. Aturan Cramer. Aturan Cramer digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tertentu dengan n persamaan dalam n variabel. Ada beberapa cara untuk mencari solusi atau penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear. Dan yang kita bahas sekarang adalah aturan Cramer. Agar lebih jelas, perhatikanlah sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. A. 1x tambah b 1y sama dengan c1, A 2x tambah b 2y sama dengan c2. Dengan menggunakan metode eliminasi, kita peroleh nilai x berikut ini. A1x ditambah b 1y sama dengan c1 dikali b2, lalu A2x ditambah b2y sama dengan c2 dikali b1. Dan dilakukan eliminasi. Di sini A1, b2x ditambah b1, b2y sama dengan c1, b2. Lalu bawahnya A2 B1X ditambah B1 B2Y sama dengan C2 B1 dikurang. Lalu dikurang. Ini ada A1 B2 dikurang A2 B1X. Karena ini sejenis jadi dihilangkan. Sama dengan C1 B2 dikurang C2 B1X sama dengan C1 B2 dikurang C2 B1 per A1 B2 dikurang A2 B1. Perhatikan bahwa kita bisa menulis hasil yang diperoleh di atas dalam bentuk determinan seperti ini. X sama dengan dx per d. Sama dengan C1 B1, C2 B2 per A1 B1, A2 B2. Dengan cara serupa kita peroleh nilai Y. Sama seperti yang tadi di atas, bedanya di sini kita mencari nilai Y-nya. Aturan Cramer juga dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLDV. Misalkan diketahui sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. Di sini A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan B1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan B2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan B3. Dengan cara yang sama pada SPLDV tadi, berikut ini adalah solusi dari SPLDV dengan aturan Cramer. X sama dengan dx per d. Sini sama kayak tadi, bedanya di sini 3 variabel, kalau yang tadi 2 variabel. Contoh. Selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel berikut dengan menggunakan aturan Cramer. 2x min 3y sama dengan 13, x tambah 2y sama dengan 4. Pembahasan. Bila dinyatakan dalam bentuk matriks, diperoleh matriks 2 min 3, 1, 2, 2 min 3 sebagai x, 1, 2 sebagai y, sama dengan min 13, x min 13, y-nya 4. Determinan matriks koefisiennya beserta dx dan dy dinyatakan sebagai berikut. Determinan
matriks 2 min 3, 1, 2 sama dengan 2 kali 2 min 3 kali 1. Ini disilang ya, 2 kali 2 min 3 kali 1. Hasilnya sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Lalu dx sama dengan matriks min 13 min 3, 42 sama dengan min 13 dikali 2 dikurang min 3 kali 4. Hasilnya min 26 ditambah 12 sama dengan min 14. Dan dy sama dengan matriks 2 min 13, 1, 4 sama dengan 2 kali 4 dikurang min 13 kali 1. Sama dengan 8 tambah 13, 21. Berdasarkan aturan Cramer, penyelesaian SPLDV di atas adalah X sama dengan dx per d, min 14, di sini D-nya min 14 ya, per D. Maaf, di sini dx-nya min 14 per D, di mana D-nya itu adalah 7. Sama dengan min 2. Lalu Y adalah dy per D, dy 21 per D 7, sama dengan 3. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.